Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septriana Sari selaku tutor online di Universitas Terbuka. Nah, di mata kuliah manajemen strategik ini pada sesi pertama kita akan membahas tentang komponen, mazhab, dan juga evolusi manajemen strategik dan evolusi dan praktik manajemen strategik. Nah, pada komponen manajemen strategi itu ada 4 komponen. Yang pertama itu ada analisis lingkungan atau environmental scanning. Kemudian ada perumusan strategi atau biasa disebut dengan strategi formulation. Yang ketiga itu ada implementasi strategi atau yang biasa disebut dengan strategi implementation. Kemudian yang keempat itu ada evolusi dan pengendalian strategi atau yang disebut dengan strategi, evolution, dan control. Kemudian pada mazhab itu disebut dengan aliran ya, berarti mazhab ataupun aliran manajemen strategi. Nah, menurut Henry Mintzberg mengidentifikasikan beberapa aliran mazhab utama dalam manajemen strategi. Di antaranya itu ada mazhab desain atau design school, kemudian ada yang kedua ada mazhab perencanaan ataupun planning school, yang ketiga itu ada mazhab posisi atau positioning school, yang keempat itu ada mazhab kewirausahaan atau entrepreneurial school, kemudian yang kelima ada mazhab pembelajaran ataupun learning school. Yang keenam ada mazhab budaya ya, atau yang biasa disebut dengan cultural school. Yang ketujuh itu ada mazhab daya saing atau power school. Kemudian pada evolusi manajemen strategik, nah manajemen strategik berkembang melalui beberapa evolusi. Ada 5 evolusi. Yang pertama, pada tahun 1950-an sampai 1960-an itu disebut dengan fokus pada budgeting dan perencanaan jangka panjang. Nah, pada manajemen strategik ini, pada tahun ini maksudnya, manajemen strategi berfokus pada budgeting dan juga perencanaan jangka panjang. Kemudian yang kedua itu pada tahun 1970-an. Nah, manajemen strategi berkembang pada tahun ini memunculkan strategi yang namanya strategi planning atau menurut Porter dan juga Ansoff. Kemudian pada 1980-an manajemen strategi mulai berfokus pada keunggulan bersaing atau biasa disebut dengan competitive advantage. Kemudian yang pada tahun 1990-an muncul konsep yang namanya core competence dan juga balanced scorecard. Kemudian yang kelima pada tahun 2000-an itu hingga saat ini ya, manajemen strategi itu berfokus pada dynamic strategi, inovasi dan juga digital transformation, dan terakhir itu sustainability strategi. Kemudian pada sebab terakhir yang ada evolusi dan juga praktik manajemen strategi. Nah, evolusi itu adalah menunjukkan perubahan pendekatan dari yang kaku dan terencana menuju strategi yang adaptif dan juga berkelanjutan. Nah, pada hal ini praktik yang digunakan hingga saat ini ya, praktik yang digunakan saat ini itu ada 4. Yang pertama itu manajemen strategi menggunakan data analitik dan juga AI untuk mengambil keputusan strategi. Kemudian yang kedua itu ada penerapan agile strategi ataupun strategi fleksibel dan juga cepat beradaptasi. Yang ketiga ada fokus pada sustainability. Fokus pada CSR dan juga ESG goals. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya kolaborasi lintas fungsi dan kemitraan global. Nah, itu adalah 4 subbab yang akan dibahas pada sesi pertama ini. Saya harapkan mahasiswa sekalian yang berada dimanapun tetap semangat serta berperan aktif ya dalam forum diskusi dan juga tugas. Nah, pada tugas ini nanti adanya itu di sesi ke-3, 5, dan 7. Saya harapkan
menghindari plagiarisme tentunya harus mengutamakan kemampuan diri sendiri. Nah, bila jawaban Ananda di diskusi dan juga tugas itu ada berupa kutipan dari tulisan orang lain, sekiranya haruslah dicantumkan referensi dari jawaban tersebut. Saya harap sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.